Menurut beberapa pendaki, Gunung Andong konon katanya seperti punggung sapi jika dilihat dari samping. Tetapi cerita dari beberapa penduduk desa, Gunung Andong itu dahulunya pesawahan. Tapi untuk menandakan sawah dan ladang penduduk, ditanamlah atau ditancap pohon andong di sekitaran sawah tersebut. Dan Gunung Andong berada di tengah-tengah antara beberapa gunung seperti Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro Sumbing, Gunung Lau, Tidar, Gunung Menoreh, Telomoyo, dan Muria. Itulah termasuk pemandangan yang bisa kita nikmati. Letak Gunung Andong terdapat di Desa Girirejo, Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sekitaran lereng Gunung Andong, banyak tanaman-tanaman dan sayuran-sayuran yang tumbuh subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama Adventure. Sekarang masih bersama saya, Babe. Oh, saya ditemenin sama Haidar. Loh. Kita sekarang lagi di Gunung Andong via Pendem. Dari Jogja tadi jam setengah satu. Setengah dua. Iya. Oke, tadi kita baru naik, udah capek. Terakhir naik aku kemarin ke Pangrango. Terakhir bulan Juni tuh. Sekarang November. 4 bulanan belum naik lagi. Dan jarang olahraga lagi. Sekarang diculik naik andong. Iya coba. Aduh. Udah ngos-ngosan. Teman-teman, hari ini kita ada acara penanaman di Gunung Andong via Pendem. Ini untuk besok pagi. Sekarang kita mau summit dulu. Basecamp Pendem keren. Kita naik dalam kondisi kabut. Start dari Jogja jam setengah 2, sampai di Basecamp Pendem itu jam 4. Kurang lebih 2 jam ya, 2 jam setengah lah. Kondisi hujan, kondisi kabut, jadi bawa motor santai aja. Jadi kita ke Basecamp Pendem itu ada misi untuk penanaman pohon, belajar konservasi, ayo ulang. Belajar berkonservasi. Belajar konservasi alam untuk penanaman pohon. Tanah di sini subur. Ya, sumber daya alamnya juga bagus, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu banyak bertebaran pas di jalur pendakian via Pendem. Keren banget lah, kita jagalah bumi kita tercinta ini. Meskipun kita cuma pura-pura pencinta alam, tapi kita juga harus menjaganya juga dengan menanam pohon. Karena satu pohon, 2 kehidupan. Pohon itu sendiri dan kehidupan kita. Semangat!
tanahnya tanah padat, banyak bebatuan, jadi lumut juga, licin, capek, jadi harus hati-hati ya. Keren dah. Saya nemuin mantel punya pendaki lain nih, kayaknya jatuh. Jadi kita harus hati-hati juga, kita juga harus prepare barang bawaan, terus yang di packing, apalagi sekarang musim hujan kayak gini. Jadi packingnya juga harus rapi ya, harus didabelin plastik, jangan lupa pakai cover bag yang anti air. Yuk, siapa tahu ketemu pemiliknya di atas. Come on. Teman-teman, kita sampai di pos 2. 45 menit dari tempat registrasi sampai pos 2, kita 45 menit jalan nyantai banget sambil ngobrol-ngobrol, ngos-ngosan, ngatur napas, sampai juga lah di pos 2. Break dulu, kita minum. Keren banget. Untuk registrasi pendakian Gunung Andong 10.000 untuk satu orang, 5.000 untuk parkir motor, 20.000 untuk parkir mobil, penginapan. Keren. Yuk kita lanjut ke pos 3 yuk. Fasilitas di pos 2 ada toilet umum juga, tapi nggak tahu lah di pos 3 sama puncak ada sumber air atau enggak. Ini pertama kali saya naik Andong. Kuat banget. Keren. Ini gunung keberapa? Keberapa, Mike? Udah berapa kali naik? 2. Oh, 2. Siapa namanya? Amer. Mahameru, panggilannya Amer. Wih, Mahameru. Yang kedua Rinjani ya, Pak? Besok Desember yuk. Wah, lari. Mantep kakaknya. Rinjani cus. Mari Mas, yuk. Lipstick. Oke deh, siap. Cek mereknya apa? Sebelum pos 3, jadi di puncak itu informasi tidak ada air untuk masak, tapi ada warung, tapi nggak tahu ya warung itu buka atau enggak. Jadi untuk cadangan kita masak, ngopi ya, ambil air di sini, mata air terakhir ya, jangan lupa sebelum pos 3. Yuk. Kita sampai di pos 3, teman-teman. Dingin, kabut turun, jarak tempuh pos 2 ke pos 3 35 menit. Lumayan nguras tenaga. Lapar. Gas puncak yuk. Mana Bang? Sampai Bang? Alhamdulillah sampai, keren. Sampai di puncak. Persimpangan belum ya? Oh, belum, masih Ini di puncak Bang, naik 3 menit paling. Tempat camp 5 menit lah. Puncak 5 menit. Ini persimpangan ke kanan makam. Kita sudah sampai di persimpangan puncak. Kalau kita dari jalur via Pendem, sebelah kiri makam atau makom, sebelah kanannya puncak, sekitar 50 menit lagi. Jarak tempuh kurang lebih dari Simaksi atau tempat registrasi kita sampai ke sini itu kurang lebih 2,5 jam, 2 jam 30 menit. Udah santai banget. Untuk kondisi yang gede badan kayak saya mungkin maksimal lah. Kalau Bang Awe paling 1 jam kurang untuk daki Andong.
Sekarang kita langsung ke puncak. Dari persimpangan ini menuju puncak jangka waktu 5 menit. Yuk kita ke puncak, kita diriin tenda, kita masak, kita makan. Ayo guys. Menurut cas di tasmu ya. Masih kena nggak mas? Copyright. Jalur dulu, jalur kita. Oke. Belum coy, gak apa-apa. Ayo ngomong. Ngomong apa? Dingin. Nggak dingin, seger ini. Seger. Lihat kita udah sampai di base camp area, camp area Andong. Seger banget. Kita mau ke puncak alap-alap yuk. Puncak alap-alap. Sekarang kita mau summit ke puncak alap-alap. Kondisi sangat sejuk, segar, cuman ya embun turun jadi berkabut, jadi nggak bisa ngeliat sunrise. Ya nikmatin aja lah. Keren. Belum. Alhamdulillah kita sampai di puncak alap-alap teman-teman. Kondisi masih berkabut, jadi nggak ada view yang bisa dilihat. Padahal sayang banget ya. Dari puncak Andong itu kita bisa ngeliat macam-macam gunung, kayak Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, ada Gunung Rau atau Salemoyo juga kelihatan dari sini, keren. Tapi sayang sekali lagi berkabut jadi nggak kelihatan. Dari bawah sempat. Ini yang kemarin saya sampaikan, kita ziarah dulu ke makam Ki Joko Pekik di puncak Gunung Andong. Yuk.
makamnya teman-teman, makam Ki Joko Pekip, atau bisa disebut Kiai Abdul Fakih, atau bisa disebut dengan nama panggilannya beliau Kiai Abdul Fakih, yang berada di ketinggian kurang lebih 1600 mdpl di puncak Gunung Andong. Yuk turun kita penanaman. Buat teman-teman yang mau mendaki ataupun turun, tetap fokus dan hati-hati karena rawan terjadi pohon tumbang, jadi harus tetap hati-hati ya. Yuk. Nyangkut guys. Aduh. Jadi ini loh kronologinya. Di pos 2 kan kita sempat berhenti atau teduh karena hujan. Nah, kita prepare barang dan masukin packing ke Benil. Pas kondisi kita turun itu kita nggak ngelihat signboardnya kalau kanan itu base camp Pendem, kiri ke base camp sawit. Ternyata kita terus jalan turun sampainya ke base camp sawit teman-teman, bukan ke base camp Pendem. Jadi ya aduh ampun dah, tutupan rambut mungkin ya. Aduh ayolah nggak apa-apa, yang penting biar tahu juga base camp sawit kayak gimana. Yuk ikutin. Berarti kita naik bener ya, Pendem ya. Iya. Salah turun guys, naiknya di via apa namanya? Pendem. Naiknya kita via Pendem, turunnya via sawit. Keren. Ke bawah tangan. Pagi ini kita mulai menanam dan banyak dari keikutsertaan anggota Mapala yang ikut serta dalam penanaman di Andong via Pendem. Semua semangat, antusias untuk menjaga bumi kita tercinta. Ayo ikutin. Teman-teman, sekarang kita lagi di Pendem, kita mau ke Mas Agung. Ya. Agung ini selaku apa? Admin Basecamp Pendem. Via Pendem. Iya. Kita mau nanya-nanya sedikit tentang endemik pohon yang baru saja kita tanam ya, dan cara adopsinya seperti apa. Kita simak Mas Agung. Jadi tujuan kita untuk tanam pohon di Gunung Andong itu ya Mas ya, tujuan utama itu buat observasi untuk apa? Untuk lingkungan juga sih, terutama itu. Dan keduanya untuk karena di sini kan semua prioritas kan tani juga ya Mas ya, petani. Jadi kita nanam di atas itu kebanyakan memang dari pohon buah. Oh, iya. Karena apa? Jadi untuk kita apa ya? Untuk apa? Hewan yang di atas itu mungkin seperti monyet, mungkin seperti orang hutan itu ada Mas. Oh, masih ada. Masih ada. Dan untuk hewan itu kan dia sering makan apa? Oh, turun ke pemukiman warga. Turun ke pemukiman warga, juga dia makan hasil tani warga juga. Jadi tujuan utama kita nanam pohon itu pohonnya pohon buah, pohon buah-buahan itu terutama untuk si hewan itu biar tidak turun lagi. Itu solusinya gimana, kita sharing sama Pak, mungkin dari Pak Asper, dari Pak Perhutani, kita cari donasi bibit untuk buah-buahan seperti jambu, alpukat, sirsat, sama yang buah itu ada jambu mete juga. Oh, jambu. Nah, jambu mete. Jadi untuk tujuan utama juga itu untuk hewan biar tidak turun. Untuk pembibitan itu berapa pohon tadi Mas? Tadi ada 1.200 pohon Mas. 1.200 pohon.
dan kita sudah saling gimana ya, sudah saling mendapatkan media support dari pendaki juga, dari media partner juga banyak yang mau ikut ke sini kan. Jadi kita sediakan bibit memang banyak. Karena rencana awal itu kan bibit cuma untuk penanaman VIP. Penanaman VIP itu cuma khusus untuk buah, tapi tidak sebanyak ini. Iya, ini sampai 1.200. Tidak sebanyak 1.200. Karena rencana awal itu bibit cuma ada 200-an pohon, Mas. 200 pohon. Karena itu untuk penanaman VIP juga sih. Tapi dari kita sharing-sharing sama terutama dari komunitas Watonanja, ada komunitas Sabana Adventure, kita sharing-sharing, kita belajar, terus kita dapat bibitnya itu dari ketep, dari form Merbabu Merapi. Gitu. Jadi kalau untuk pemeliharaan bibit itu sendiri itu gimana, Mas? Untuk pemeliharaannya kita mungkin 3 bulan sekali untuk perawatan pemupukan. Belum bisa dilepas. Belum bisa dilepas. Karena kita kan untuk tanaman ini kan butuh belajar. Kita butuh belajar dari mungkin dari Pak Guru Tani, mungkin dari komunitas-komunitas pencinta alam lainnya. Karena pengalaman sini setiap penanaman itu kan mungkin ada pendaki yang usil ya, mungkin dia dicabut, bisa kan keinjak, jadi dia tuh mati. Nah, kalau untuk perawatan buah ini kita mungkin semaksimal mungkin harus bisa untuk merawatnya. Ya, untuk pesan-pesan atau kekurangan untuk adopsi itu apa kira-kira, Mas? Pupuk atau apa? Pesan-pesannya gini, untuk perawatan mungkin kita mengadakan perawatan di bulan Februari, dan mungkin kita butuh pupuk Seperti jenisnya MP4, NPK mungkin bisa untuk perawatannya. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Kayaknya itu aja untuk perawatannya. sukses ya. Pokoknya terima kasih Mas Agung nih. Siap. Saya udah Sama-sama. diizinkan untuk nanam di sini. Siap, mantap. Kita jaga terus pokoknya bumi kita tercinta. Salam lestari. Salam lestari. Jadi gini teman-teman, untuk penanaman pohon itu sendiri, untuk adopsi pohon, untuk apa ya, pemupukan. Jadi harus 3 bulan itu harus kita rawat selama 1 tahun minimal, baru bisa kita lepas untuk dia mandiri itu sendiri. Karena kalau kita tanam terus kita tinggal begitu aja, 3 bulan kita nggak lihat atau 6 bulan nggak kita lihat, itu mungkin tergerus air dia atau jatuh. Ya minimal itu 1 tahun kita harus adopsi, ya maksimal 5 tahun baru kita bisa lepas sendiri. Mari kita jaga bumi kita tercinta dengan menanam pohon. Keren. Babe keponakannya, Mas Abe lagi kerja di sana. Jogja? Di ini Sentul, acara Armor. Oh iya. Ini bapak siapa nih? Saya hanya sekedar ini aja, subscriber aja. Tapi Sama suka aku juga. monitor sih, Oh, suka siap. dengerin gitu. Terima kasih. Salam kenal dari Iya, saya deh. semoga kita bisa ikut menanam dan menjaga bumi Amin, kita ini. amin. Karena saya lihat tadi kemarin kan aku naik sore, tidak ada sampah sama sekali. Beda sama gunung-gunung Jawa Barat. Keren. Gitu ya. Ayo, Oke, Pak. siap Bu ya. Yuk. Oke. Gunung Andong memang tidak begitu tinggi, ketinggiannya cuma 1726 mdpl. Ya, tidak menutup kemungkinan tinggi atau tidaknya suatu gunung itu adalah contoh sebagian kecil keindahan Yang Maha Kuasa. Tetap kita jaga, tetap kita lestarikan bumi kita tercinta ini. Salahnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Allah pribadi. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.